Yo, what's up guys? Welcome back to Best in Rotak YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan yes, di video kali ini guys, akan ada hal yang super seru nih. Karena kita bakal ngebandingin dua set daripada si Logitech Gaming Gear. Di sisi sebelah kiri, ini ada Logitech yang bisa dibilang kayak buat sejuta umat ya. Yang paling affordable dan juga paling laku pas gua cek di Logitech G Official Store. Sedangkan di samping kanan ini guys, adalah Logitech Pro X Series yang merupakan lini buat pro gamers nih dari Logitech Gaming. Nah, di video kali ini guys, gue akan ngajakin anak-anak tim Best Indotech buat nyobain mulai dari yang skill gamenya standar ke medium sampai yang pro buat yang ngebandingin kedua buah set gaming gearnya Logitech ini. So, yes, langsung aja. Apakah harga tidak pernah bohong? Tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, sebelum mulai guys, gue akan share dulu aja ke gearnya apa aja ya. Kita mulai dari yang paling affordable dari si Logitech G. Mulai dari mouse-nya, ini adalah Logitech G102 Lightsync yang dijual di harga Rp235.000. Nah, mouse ini adalah mouse gaming Logitech yang paling banyak dibeli nih di official store-nya Logitech G. Yaitu terjual sebanyak 12.000 unit. Wow. Yes, specs-nya ada 6 tombol yang bisa diprogram, ada lampu RGB juga yang bisa di-sync dengan perangkat Logitech G lainnya. Kemudian sensornya juga up to 8000 dpi dengan report rate-nya USB-nya up to 1000 Hz. Oke, kemudian untuk keyboardnya ini adalah Logitech G213 Pro DG yang dijual di harga Rp619.000. Ini juga keyboard gaming yang paling laku, terjual sebanyak 2000 unit lebih loh di sana. Nah, keyboard ini berukuran full size dengan fitur Lightsync RGB. Ini RGB-nya ada 5 zone. Ada palm rest di bagian bawah yang terintegrasi nyambung langsung sama keyboardnya, dan juga ada media control di bagian atas yang kalian bisa cek. Nah, terakhir, untuk headphone-nya sekarang, ini adalah headphone Logitech G331 yang dijual di harga Rp599.000. Sama, ini juga headphone gaming yang paling laku guys, sudah terjual kurang lebih sebanyak 1.700 unit. Nah, untuk fiturnya ada 50mm stereo driver, ada flip to mute mic, dan juga menggunakan 3,5mm headphone jack. Oke, jadi kalau di total untuk dapetin satu set gaming gear affordable dari Logitech G, ini totalnya adalah di harga Rp1,45 juta. Nah, yes, sekarang kita langsung aja ngecekin ke yang Pro X Series lineup dari Logitech. Yang pertama adalah Logitech G Pro X Super Light. Yang satu ini guys, sesuai namanya ini adalah mouse yang super enteng dengan berat nggak nyampe 63 gram. Ini juga udah wireless, nggak pakai kabel, sensornya up to 25.400 dpi. Dan yes, pas pertama kali pegang tuh emang gue berasa kayak ini mouse wow banget sih, nyaman banget. Pantas aja ini banyak jadi idaman buat para gamers ya. Nah, mouse ini dijual di harga Rp1,889 juta. Oke? Sip, itu tadi yang pertama mouse. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu keyboard. Namanya kurang lebih sama juga, yaitu Logitech Pro X Keyboard. Ini adalah keyboard dengan layout TKL alias 10 keyless ya. Ada fitur Lightsync buat RGB-nya, dan juga ini juga udah hot swappable switch. Artinya kalian bisa gonta-ganti switch di bagian dalamnya sesuai dengan selera kalian. Keyboard ini dijual di harga Rp1,549 juta. Dan terakhir untuk headphone-nya, juga sama Logitech Pro X Headphone 7.1, yaitu headphone gaming dengan fitur DTS Headphone X 2.0 yang membuat headphone ini tadi bisa fitur 7.1 channel surround sound. Yes, build quality-nya juga ini solid banget guys. Dan juga dia pakai bahan metal untuk bagian frame-nya gini, dan juga untuk bagian atas ada leather, dan juga untuk foam-nya juga kulit yang benar-benar nyaman. Ada fitur Blue Voice yang mana bisa memfilter noise di mikrofonnya dan menjadikan suara juga jadi lebih clear untuk komunikasi yang lebih mantap. Nah, headphone ini dijual di harga Rp1,739 juta dan membuat total untuk harga Pro X Gaming Gear-nya Logitech itu di Rp5,137 juta. So, yes, 1,5 juta versus 5 juta. Kira-kira gimana impresi dari tim Best Indotech yang bakal nyobain? So, langsung aja kita pasang di gaming setup kita. Oke, jadi sekarang kita bareng Julius Hideo Kojima yang akan ngetesin. Ini yang versi budget dulu ya. Oke, kita akan testing di CSGO. Dan Julius ini bisa dibilang kayak pro-nya CS ya. Jadi kita lihat aja dia mainnya gimana menggunakan yang Logitech G Affordable ini.
Oke, guys, sekarang gua lagi bareng Guts. Kalau Guts ini bisa dibilang kategorinya dia lebih yang casual gamer kali ya, nggak yang heboh-heboh banget kayak si Julius, cuma dia ya lebih nyantai. Kita lihat nih ya, sekarang kita nyobain yang versi affordable dulu. Oke? Ready, Guts? Oke. Let's go. Sip guys, sekarang tiba giliran gua buat nyobain. Sebenarnya gua udah cobain sih, cuma gua pengen tes juga biar kita bisa kasih kurang lebih experience yang kurang lebih sama ya ngetesin di Counter-Strike langsung dengan yang versi affordable Logitech dulu, abis itu kita baru pindah ke yang Pro. Oke? Oke guys, nah sekarang kita udah sama Guts yang tadi kalian udah lihat nyobain kedua buah lini produknya Logitech Gaming ini, mulai dari yang affordable sampai yang Pro. Gimana tuh bedanya? Kalau dari yang Pro Digi, yang affordable ini switch-nya tuh membran. Jadi membran. Jadi ketika diklik itu beda ya? Suaranya agak beda. Suaranya beda. Jadi pas ketika dipakai buat main game itu kurang berasa feedbacknya. Karena kalau saya sih tipe gamer yang butuh feedback gitu. Dan kalau kliki gini ada feedback gitu ya? Iya, jadi lebih didapatkan di Logitech yang Pro. Tuh. Terus juga dari build quality ini sama-sama bagus, cuma yang Pro X ini lebih kokoh. Jadi ketika digeser-geser nggak gampang gitu ya? Nggak gampang goyang. Oke. Lebih sturdy gitu ya jadi ya. Kalau mouse-nya gimana? Kalau mouse-nya yang Pro itu enteng banget, bener-bener kayak nggak berasa lagi kayak nggak pegang apa-apa gitu ya. Rasanya cuma tangan doang yang bergerak, itu sih yang gua rasain kemarin. Cuma yang putih kekurangannya mungkin dia nggak ada DPI switch-nya yang di tengah. Kalau yang G102 dia ada switchernya gitu ya. Iya. Ada switchernya. Jadi kita bisa ganti-ganti DPI secara real time gitu. Sedangkan kalau yang Pro nggak ada gitu. Kalau nggak salah ini mesti di setting kali ya, di makronya gitu ya, di aplikasinya ya gitu butuh ya. Cuma ya agak ribet aja ya, pertama kali kita mesti cari-cari cara dulu gimana ya. Betul. Terakhir headphone. Kalau headphone jelas yang Pro jauh lebih ya. Jauh. Gila ya, jauh banget ini, bener-bener kayak boom gitu, kepala gue kayak wow. Jauh banget bedanya sih, bener-bener jauh. Bener lebih surround, lebih detailnya kaki, lebih detail gitu. Langkah kakinya tuh kedengeran, ketebak banget arahnya dari mana. Kayak waktu main CS tuh kalau ada yang bangkit gitu ya, ada yang apa? Kalau main deathmatch itu kan kalau udah mati dia hidup lagi tuh kedengeran guys suaranya dari arah mana gitu. Itu sih. Betul. Gimana guys? Kalau disuruh milih, mending nabung buat ini atau mending belajar dulu nih? Mending nabung dulu. Mending nabung dulu langsung ya. Mending nabung dulu langsung ke sini ya, walaupun bedanya lumayan. Bedanya lumayan. Iya, tapi bisa ya mungkin untuk jangka panjang langsung bakalan lebih oke gitu ya. Betul. Oke, itu tadi guys opini dari Guts. Seperti yang kalian lihat tadi kan Guts bisa dibilang ya karena dia mainnya gamenya tuh lebih ke third person ya. Iya, third person. Jadi buat main CS emang dia rada-rada masih jarang main kali ya, kurang jam terbang. Cuma memang dia kalau game-game yang lain jago banget. Cuma karena kita biar satu game rata ya tadi makanya ngetes CS, dan Guts ya tetap bilang opininya nabung aja, mending langsung ya ke yang Pro. Oke deh kalau gitu, thank you Guts. Oke. Sip kalau gitu sekarang kita coba lanjut nanya ke Julius. Oke, nah sekarang kita bareng Julius yang paling pro bisa dibilang ya. Kalau main Counter-Strike kalian bisa lihat ya tadi ada gua by the way guys ini guys. Jadi dia emang yang bisa dibilang sekeluarga dia yang paling gamer. Gua kadang cuma nerusin save-nya dia aja istilahnya kayak gitu. Nah sekarang Julius gimana impresi setelah nyobain dari versi Logitech yang affordable di gaming ya?
sama yang Pro? Dimulai dari mouse ya. Dari mouse. Oke. Ini karena ini wireless, jadi kalau mau menggeser kiri kanan, apalagi kalau mainnya intens. Oh, karena ini udah kabel sih ya dia ya. Karena ada kabel ini kan agak mengganggu ya. Agak mengganggu. Tapi kalau udah ada ini, kita bisa leluasa. Iya, karena ini ringan banget ya. Katanya ini 63 gram. 63 gram. Iya, jadi bener-bener jadi nggak berasa gitu ya. Kayak kita gerakin tangan sendiri. Iya, kalau kalian lihat dia main CS kan tangannya cepet banget gitu, kayak ninja gitu. Jadi dia berasa setelah nyobain beberapa lama adaptasi dulu ya gitu ya. Iya. Baru mulai enak gitu kan ya. Berasa emang ini mahalnya gitu ya. Mahalnya dapat di sini. Mahalnya dapat jadi oke. Yes. Terus gimana lagi? Keyboard. Di keyboard ini secara penekanan tombolnya respon lebih ya? berasa responnya dapat taktil ya. Taktil banget. Iya karena ini mechanical. Jadi ini tuh pakai membrane. Membrane yang dibikin berasa kayak mechanical mungkin ya, makanya berasanya kerasa di sini lebih taktil. Kalau di membrane lebih berat, jadi perlu tenaga lebih. Oh, perlu tenaga lebih. Oke. Jadi untuk penekanan sih enak di sini. Tapi buat secara overall frame-nya dia karena ada armrest ya. Armrestnya jadi enak ya tangan ya. Kalau ini harus agak naik dikit ya. Betul. Ini ada angle adjustment-nya juga sih. Cuma emang mesti agak naik dikit. Tapi paling tinggal tambah satu armrest. Di sini bakalan oke sih. Cuma yang kalian mesti beli terpisah. Kalau ini kan udah nyambung gitu ya. Oke, sekarang headphone. Buat headphone, aku udah nyoba keduanya. Dan ini upgrade banget. Upgrade banget katanya ya. Upgrade-nya gimana aja tuh upgrade-nya? Upgrade-nya itu terutama di sounding. Surround ya? Surround-nya bener-bener 360. Oke. Jadi kalau ada yang nembak kiri, kedengaran di kiri banget. Kalau bunyi respawn itu kita bisa dengar. Ya, kalau di CS kan ya, ada orang di deathmatch gitu kan kalau respon kedengeran kayak yang tadi dibilang juga makanya. Oke, Julius, jadi overall kalau ditanya nih ya, mending buat seorang Julius beli yang affordable 1,5 juta latihan atau mending nabung buat yang Pro X aja? Untuk keyboard aku bakal memilih ini. Pro. Lebih tactile, lebih pro, lebih gampang neken ya. Oke. Untuk headphone ini udah pasti definitely ultimate ya, the best ya. Oke. The best yang pernah kamu coba berarti ya ini ya. Oke. Kalau mouse gimana? Mouse udah pasti ini. Udah pasti yang lebih mahal semua. Lebih mahal. Jadi intinya bakal nabung aja dong ya. Beli yang pro ya daripada beli yang affordable gitu. Nabungnya berapa lama? Ya gitulah kurang lebih guys. Emang bisa dibilang ya setuju sih sama pendapatnya Julius juga. Pertama dari segi tactility, dari segi competitiveness, terus ini juga lebih compact sih ya ukurannya ya. Jadi mouse juga tangan lebih leluasa juga bergerak gitu ya. Benar-benar. Oke lah kalau begitu. Sip. Kalau gitu thank you Julius buat pendapatnya. Kalau kalian pengen main CS bareng Julius, nanti gua taruh aja ID-nya di bawah ya. Boleh langsung di-add di Steam. Nanti kita main bareng ya, bareng-bareng tim Pesinotech Counter Strike bersama. Oke? Sip. So yes guys, dari video ini gua bisa menarik ya sedikit kesimpulan lah. Kalau memang kedua lini produk ini tuh punya target market yang berbeda juga. Kalau kalian yang mungkin gamingnya casual kayak gua, itu mungkin lini affordable-nya Logitech ini tuh bakalan oke-oke aja sih. Bakalan memenuhi kebutuhan kalian dan juga pastinya tetap bisa have fun dengan gear yang ada ini. Sedangkan lini yang pro ini memang didesain lewat masukan kayak para pro player yang artinya dari segi durability, comfortnya, fitur-fiturnya juga pasti lebih advance. Dan setelah nyobain keduanya, gue juga jadi lumayan ngerti kenapa pro gamers menggunakan gear pro ini guys. Kayak mouse-nya tadi yang gue bilang ini Logitech Pro X Superlight emang sangat enteng dan ngasih impresi yang natural di tangan. Kayak tangan kita tuh kayak nggak pegang apa-apa, cuma tangan kita bergerak aja kayak ngikutin misalnya first person shooter-nya gitu guys. Sensornya juga sangat presisi. Sedangkan untuk keyboardnya sendiri yang Pro X ini punya fitur hot swap tadi guys. Kalian bisa ganti switch-nya kalau yang sekarang emang clicky. Kalian bisa ganti ke tactile atau bisa ganti ke linear kalau kalian pengen. Dan juga terakhir sih headphone-nya sendiri emang setelah dipakai kalau di compare sama yang affordable emang beda jauh banget dari segi suara, dari segi sound quality, surround sound-nya dan juga dari segi build quality sih paling penting. Ini nyaman banget dipakainya buat jangka panjang.
Dan yes, memang dari segi harga seperti yang gue bilang, perbedaannya tadi sekitar 3,5 juta rupiah ya, dari total yang affordable versus yang Pro X series ini. Kalau ditanya worth it atau enggak ya, sebenarnya menurut gue ya subjektif banget, ini balik lagi ke level gaming masing-masing dari kalian. Buat gue sih, kalau gue emang serius di competitive gaming, gue nggak akan ragu invest ke Gear Pro-nya si Logitech ini guys, karena emang oke banget. Dan mungkin kalau kalian yang pengen jadi gamers profesional yang kompetitif, yang bisa ngikutin turnamen, ini bakal jadi investasi yang menurut gue sangat bakalan bermanfaat. Cuma satu hal yang pasti adalah gear ini tuh hanyalah tools, hanyalah alat yang intinya juga mesti disesuaikan dengan skill dan juga dompet kalian. Pro X gaming gearnya Logitech ini nggak bakal bikin kalian yang cupu tiba-tiba jadi profesional gitu guys. Kalian juga bakalan butuh latihan, butuh pengalaman, butuh jam terbang untuk jadi lebih jago juga. Oke, segitu aja guys untuk video kali ini. Semoga jadi konten yang bermanfaat. Dan kalau kalian suka dengan videonya, seperti biasa boleh diklik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe ke Best Tech YouTube channel buat info tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao!